ねえ、何してるの？宿題？そんなのやめて、どっか遊び行こうよ。Konnichiwa minasang, selamat datang lagi di channel Edwin, channelnya Kensose atau X Magang. Oke, di video kali ini seperti yang di judul, aku akan membuat konten GPS lagi karena masih banyak pertanyaan yang harus aku jawab karena sebagai tanggung jawabku, karena aku sudah membuat konten GPS ini dan banyak sekali yang nanya di DM Instagram maupun di komen YouTube. Jadi aku harus memenuhi tanggung jawab tersebut dan menjawab pertanyaan kalian para subscriber ataupun follower Instagramku satu persatu. Oke, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari salah satu follower ya. Akunnya namanya Arwi underscore Muhalwi. Pertanyaan gini, halo bang, apa sekarang sudah ada pengiriman? Soalnya saya baru mau masuk LPK. Kalau semisal belum ada pengiriman, saya tunda dulu masuk LPK-nya. Oh, jadi langsung aja aku jawab ya. Untuk pengiriman sekarang kelihatannya memang masih belum ada, tapi sudah ada kabar bagus kalau mereka yang visa TG ataupun visa yang sudah dapat visa, mereka dapat giliran berangkat duluan. Dan kalau untuk magang seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, mereka akan diurutkan sesuai dengan tanggal CO terbitnya. Jadi untuk pengiriman ya kemungkinan masih belum ada, atau kalaupun sudah ada mungkin baru sedikit ya. Itu ya. Nah, di sini lucunya dia nanyanya seperti itu, terus misal belum ada pengiriman, belum mau masuk LPK ya itu memang pilihan kalian. Tapi di sini akan aku kasih sedikit saran ya buat kalian ya. Jadi kalian mungkin yang ingin ke Jepang itu ada pemikirannya sama seperti ini. Apabila sudah ada pengiriman baru belajar bahasa Jepang ya, itu yang aku tangkap dari pemikiran salah satu subscriber ini. Atau mungkin ada orang lain yang ingin kerja ke Jepang menunggu ada pemberangkatan baru mau masuk LPK ataupun baru belajar bahasa Jepang. Nah, di situ coba kalian ubah pola pikir kalian. Kan ini karena masih ketunda ataupun masih lama, jadi kalian kan bisa belajar bahasa Jepangnya lebih baik. Jadi otomatis apabila kalian sudah sampai di Jepang, kalian nanti bahasanya ataupun komunikasi kalian akan lebih baik daripada mereka yang baru datang atau baru belajar bahasa Jepang. Nah, itu coba kalian pikir, itu pola pikirnya kalian rubah seperti itu. Karena sebenarnya Jepang itu pemberangkatannya sudah ada atau belum itu tidak menjadi persoalan ya. Yang jadi persoalan itu harusnya bahasa Jepang kalian ya. Jadi kalian harus berpikir seperti itu. Karena apabila kalian lebih dulu belajar bahasa Jepangnya, otomatis kalian akan lebih pintar dari mereka yang baru belajar bahasa Jepang. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang berpikir seperti tadi ya, coba dirubah. Kalian lebih baik masuk LPK dulu ataupun belajar mandiri ya. Minimal belajar mandiri ataupun belajar ke tempat les biasa. Nah, kalian belajar bahasa Jepang aja dulu dan kalian perdalam, dan selanjutnya baru ikut proses. Karena proses ke Jepang itu aku ingetin nggak segampang yang kalian pikirkan. Prosesnya lama, saingannya banyak. Terus juga ada di faktor medis juga, nanti semisal kalian ada penyakit dalam otomatis nggak bisa berangkat ke Jepang ya. Sebaiknya kalian berpikir seperti itu. Lebih baik kalian preventif dulu, kalian belajar dulu baru berpikir berangkatnya ya. Nah, itu yang bisa aku sampaikan. Dan juga ya aku ngasih saran ya, lebih baik kamu belajar bahasa Jepang dulu, didalami dulu bahasa Jepangnya. Karena belajar bahasa Jepang itu ataupun belajar itu nggak ada ruginya. Semakin lama kalian belajar, kalian semakin pintar ya, otomatis seperti itu. Dan apabila kalian memang sudah
yang sudah terlanjur belajar bahasa Jepang terus ketunda lama, kalian jangan berkecil hati, karena kalian itu kesempatannya lebih besar daripada mereka yang baru mau masuk LPK atau baru belajar bahasa Jepang, karena otomatis yang lama ini akan lebih unggul apabila ada seleksi, ya seperti itu. Dan buat teman-teman, di sini aku tidak berniat untuk istilahnya menggurui kalian. Aku bukannya sok bener, sok paling pinter, sok dan sebagainya. Aku di sini hanya ingin memberi saran, memberi nasihat buat calon-calon adik-adik yang ingin kerja ke Jepang. Karena aku sebagai senior atau sebagai senpai kalian sudah berpengalaman di sana dan sudah mengalami bagaimana beratnya kerja di sana. Karena bahasa Jepang di sana itu sangat penting. Apabila bahasa Jepang kalian zero ataupun istilahnya rendah, kalian akan istilahnya disuruh-suruh ataupun jadi yang paling bawah. Karena kalau kalian pinter bahasa, kalian akan mendapatkan nilai plus dan kalian akan ditempatkan sesuai kalian inginkan, ya seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi mungkin video kali ini untuk menjawab pertanyaannya sedikit panjang dan aku malah memberi nasihatnya. Tadi aku bukan hanya menjawab tapi juga memberi nasihat ya, kayaknya seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, kita anggap aja ini ngobrol santai aja, ngobrol antara kita ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk konten kali ini. Jadi buat teman-teman, tetap belajar bahasa Jepang itu tetaplah jangan malah kendor-kendor, karena bahasa Jepang kalau nggak sering dipakai malah lupa. Jadi kalian yang sudah belajar sampai bab atas nanti malah turun lagi, ya seperti itu. Oke, itu untuk video kali ini. Intinya buat teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang, jangan tunda-tunda dulu untuk belajar bahasa Jepangnya. Lebih baik kalian nyicil, baik masuk LPK ataupun belajar mandiri, lebih baik duluan daripada nanti ditunda-tunda. Karena pada dasarnya kalau kita menunda-nunda, malah nanti kita malah lama untuk menjadi proses terbaik, atau kita akan mendapatkan proses yang lebih lama lagi ketimbang kita yang duluan. Oke, untuk video kali ini, untuk konten GPS kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian-kalian yang ingin berangkat ke Jepang. Dan aku ingetin, apabila video ini bermanfaat dan menurut kalian patut untuk di-share di sosmed kalian, silahkan di-share. Dan jangan lupa apabila suka video ini di-like. Dan tentunya apabila ada pertanyaan atau saran-saran, silahkan tulis kolom komentar di bawah. Oke, cukup sampai di sini. Mite kurete arigatou gozaimashita. Jamatane. See you the next video.